Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah dari Prodi Ilmu Hadis semester 1. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ini terbagi pada 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Ketiga unsur ini yang dapat menentukan kesahihan sebuah hadis. Baik, mari kita jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama adalah sanad. Sanad menurut bahasa adalah yang menjadi sandaran, suatu yang dapat dipegangi dan dapat dipercaya. Dan menurut istilah, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau satu sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sanad itu adalah kumpulan atau rangkaian orang-orang mulai dari sahabat yang mendapatkan langsung dari Nabi SAW, kemudian disampaikan kepada generasi selanjutnya, yaitu tabi'in. Kemudian tabi'in itu sendiri akan melanjutkannya kepada generasi selanjutnya, terus dan sampailah kepada generasi yang akan mengeluarkan hadis tersebut, yang termasuk dalam kitab hadis yang sudah banyak kita kenal. Nah, menurut ulama hadis, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan. Kenapa demikian? Karena biasanya dalam suatu hadis, ketika hendak menyampaikan isi yang dikandung dalam hadis tersebut, yaitu berupa matan, biasanya didahului dengan penyebutan rangkaian orang-orang yang telah mendapatkan hadis tersebut, yaitu secara berkesinambungan, tidak ada yang putus jadi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada yang mengatakan sanad adalah mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Jadi menurut ulama hadis ini, sanad diibaratkan seperti sebuah rantai. Seperti yang kita ketahui bahwa rantai itu dari ujung ke ujungnya saling bersambung gitu. Saling menyambung satu sama lain dan tidak ada yang putus gitu. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah sanad itu harus berantai dan tidak boleh putus gitu. Dan hal ini menunjukkan sahihnya sebuah hadis, yaitu ketika menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu matan. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau tanah gersang, tanah tandus, membelah, mengeluarkan, dan itu mengikat. Adapun menurut istilah, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanad. Nah, adapun matan itu adalah sebuah isi dari hadis tersebut gitu, isi yang mau kita pelajari, isi yang mau disampaikan gitu. Nah, itu adalah matan gitu. Adapun yang ketiga itu rawi. Rawi yang artinya orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain ataupun atau membukukannya ke dalam satu kitab hadis. Nah, adapun rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Nah, rawi dan sanad itu sebenarnya tidak saling berikatan gitu. Kalau misalkan sanad itu berantai rangkaian orang-orang. Nah, kalaupun rawi itu adalah satuan dari yang meriwayatkan gitu ya. Terus adapun syarat menjadi rawi, yaitu yang pertama harus adil, yang kedua muslim, yang ketiga baligh, yang keempat berakal, terus dobit. Nah, dobit di sini tuh ada dobit sadri, dobit kitabah. Nah, terus ada juga itu tidak sering melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, itulah yang disebut dengan beberapa syarat dari seorang rawi gitu ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.